Kita masuk ke bahasa Indonesia. Iklan media cetak. Iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh pada khalayak ramai atau banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Isi dari iklan secara umum adalah memperkenalkan sebuah produk atau jasa. Tujuan iklan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberitahu dan memperkenalkan tentang suatu produk atau jasa kepada khalayak. Lalu yang kedua, mempengaruhi khalayak ramai tentang suatu produk atau jasa dan menyarankan untuk membeli barang atau menggunakan suatu produk atau jasa yang diingin iklankan. Lalu yang ketiga, memberikan informasi tentang produk atau jasa. Lalu yang keempat, mengenalkan produk dan jasa pada khalayak ramai. Iklan media cetak. Ciri-ciri iklan yang baik dan benar adalah informatif, komunikatif, bahasanya singkat dan padat, dan menarik. Macam-macam bentuk iklan di media cetak yaitu sebagai berikut. Iklan bisnis adalah iklan kecil atau singkat yang berisi penawaran atau informasi tentang sesuatu yang terdiri atas beberapa baris saja. Iklan baris disebut juga iklan mini. Kalian bisa lihat contohnya pada gambar sebelah, yaitu contohnya di sini adalah iklan penjualan rumah. Rumah dijual cepat, rumah murah dengan LB 40, LT 48, harga 200 juta, nego. Nah, dan banyak di situ menerangkan ukuran blok, lalu nomor WA-nya. Itu adalah contoh singkat iklan mini. Lalu iklan kolom adalah iklan yang pemuatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar. Kita lihat contohnya. Jadi di situ contoh gambarnya dahulu dan nama barang tersebut. Lalu di sini prosesnya dalam pembelian. Lalu di situ ada nomor yang bisa dihubungi. Jadi dia berbentuk kotak-kotak ya, berbentuk kolom-kolom. Itu adalah contoh iklan kolom. Kita lihat unsur-unsur dan bahasa dalam iklan media cetak. Di sini perbedaan unsur pada iklan baris dan kolom yaitu sebagai berikut. Kalau di unsur iklan ada nama produk, sedangkan iklan baris tidak ada. Lalu di kolom iklan juga ada. Di sini yang tidak ada hanya gambar yang menarik. Kalau di iklan baris tidak ada gambar, sedangkan di iklan kolom ada gambarnya. Lalu di sini yang tidak ada harga produk. Di iklan baris bisa ada atau tidak ada, atau bisa dicantumkan atau tidak, sama juga dengan iklan kolom. Lalu alamat pengiklan. Misalnya kita kalau mau beli sesuatu kan di situ ada iklannya. Oh, hubungi nomor sekian-sekian atau alamatnya jalan apa. Nah, kalau di iklan baris itu tidak ada, sedangkan itu hanya ada di iklan kolom. Lalu untuk nomor telepon, penggunaan produk serta gambar, kalimat iklan, ya semuanya ada di dua jenis iklan berikut. Dari segi bahasa, iklan dalam media cetak memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti. Lalu yang ketiga, menggunakan kata konotasi positif. Yang keempat, hanya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik.
Jenis iklan media cetak berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya, iklan media cetak dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama iklan pengumuman atau pemberitahuan. Contohnya iklan duka cita, reuni sekolah, pesta pernikahan, dan pelaksanaan rapat. Itu adalah iklan pengumuman. Lalu yang kedua yaitu iklan penawaran. Contohnya yaitu iklan barang atau iklan jasa. Lalu yang ketiga itu iklan layanan masyarakat, contohnya larangan menggunaan narkoba, larangan merokok di tempat umum, himbauan menghemat energi, dan lain-lain. Kita masuk ke IPA, yaitu klarifikasi zat atau materi. Materi atau zat tersusun dari beberapa partikel penyusun. Para ilmuwan atau materi menjadi 2 kelompok, yaitu zat tunggal adalah zat yang terdiri dari sejenis materi. Zat tunggal dapat disebut zat murni. Salah satu contoh zat tunggal adalah air. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Unsur tersebut adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana dan akan tetap mempertahankan karakteristik asli dari unsur tersebut. Sebagian besar unsur dapat ditemukan keberadaannya di alam, sedangkan sebagian lainnya merupakan unsur buatan yang ditemukan melalui percobaan. Unsur di alam dapat dibagi menjadi unsur logam dan non-logam. Perbedaan unsur logam dan non-logam yaitu sebagai berikut. Unsur logam yaitu berwujud padat kecuali raksa, bersifat kuat dan dapat ditempah, dapat menghantarkan listrik dan panas. Contohnya yaitu seperti besi, emas, aluminium, platina, tembaga, perak, dan seng, dan lain-lain. Sedangkan unsur non-logam adalah dapat berwujud padat, cair, dan gas, lalu bersifat rapuh dan tidak dapat ditempah. Yang ketiga tidak dapat menghantarkan listrik dan panas, lalu contohnya adalah karbon, oksigen, nitrogen, neon, dan hidrogen. Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Senyawa memiliki sifat yang berbeda dengan unsur penyusunnya. Contohnya adalah air. Air termasuk dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Hidrogen adalah gas yang sangat ringan dan mudah terbakar, sedangkan oksigen adalah gas yang terdapat di udara yang sangat diperlukan tubuh kita untuk pembakaran. Contoh senyawa lain yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti garam dapur, gula pasir, asam cuka, soda kue, dan vitamin C. Campuran adalah gabungan dari 2 zat atau lebih yang sifat asalnya tidak hilang sama sekali. Perbandingan tidak tetap dan tanpa melalui reaksi kimia. Campuran dapat dibentuk dari gabungan unsur dengan unsur, senyawa dengan unsur, atau senyawa dengan senyawa. Contoh campuran antara lain air sirup, air kopi, air tanah, larutan gula, larutan garam, udara, dan lain-lain. Mengamati campuran homogen dan heterogen. Campuran adalah sebuah zat yang berasal dari gabungan 2 zat atau lebih yang berbeda tanpa reaksi kimia yang terjadi dan dapat dipisahkan secara fisika. Campuran homogen adalah campuran 2 atau lebih zat yang terlarut sempurna atau menyatu secara merata. Campuran heterogen adalah campuran 2 atau lebih zat yang tidak terlarut sempurna. Itu adalah campuran homogen dan heterogen.
Kita masuk ke SBDP, karya seni rupa daerah. Seni rupa daerah adalah seni rupa yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Secara umum, karya seni rupa daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu bersifat kedaerahan, yang kedua dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah. Di sini mengandung simbol-simbol yang bermakna, lalu seringkali digunakan untuk upacara adat agama atau kebutuhan sehari-hari. Lalu dibuat dari bahan alam yang berasal dari lingkungan. Itu adalah sejarahnya. Dipengaruhi oleh kondisi fisik atau geografi suatu daerah. Dipengaruhi juga oleh corak seni tradisional masyarakat setempat. Kita lanjut, ini adalah table of contents. Kita lihat corak seni tradisional terdiri atas karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi berupa karya tekstil, misalnya kain batik, kain tenun, dan kain songket. Di situ kamu bisa lihat ada bentuk kain batik, kain tenun, dan kain songket. Karya seni rupa 3 dimensi, contoh ukiran kayu, keramik, dan patung. Karya seni daerah bercorak tradisional biasanya menggunakan motif yang bersifat turun-temurun atau selalu sama dengan sebelumnya. Kalian bisa lihat contohnya. Daerah masyarakat pesisir pantai biasanya akan lebih didominasi dengan bentuk seni rupa bermotif ikan, gelombang laut, karang, dan kapal. Sedangkan daerah masyarakat pegunungan akan lebih berdominasi dengan bentuk karya seni rupa bermotif buah, pepohonan, bunga, dan hewan. Fungsi karya seni rupa daerah dibedakan menjadi fungsi individual dan fungsi sosial. Fungsi individual yaitu sebagai media untuk mengekspresikan jiwa, emosi, dan mencerminkan segala sesuatu baik suka, duka, dan marah. Selain itu, karya seni juga sebagai media mengekspresikan cita-cita, pandangan hidup, watak, bentuk, corak bahan, dan teknik. Sedangkan fungsi sosial yaitu sebagai media pendidikan, sebagai media hiburan atau refreshing, lalu sebagai media komunikasi, dan terakhir ada sebagai media keagamaan. Berdasarkan jenisnya, seni rupa daerah terbagi menjadi, di sini ada seni rupa murni, adalah karya seni rupa yang mengutamakan segi keindahan tanpa memperhatikan fungsi. Contohnya lukisan pada patung. Lalu yang kedua yaitu seni rupa terapan, adalah karya seni rupa yang mengutamakan fungsi namun tetap memperhatikan segi keindahan. Contohnya yaitu batik, ukiran kayu, gerabah, dan lain-lain. Akibat tidak adanya persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan sudah seharusnya dijaga dan dipertahankan demi kelanjutan pembangunan bangsa. Beberapa sebab akibat yang dapat ditimbulkan karena tidak adanya persatuan dan kesatuan yaitu di lingkungan keluarga. Dapat terjadi pertengkaran di dalam keluarga, lalu kurangnya keakraban dalam keluarga, tidak peduli, lalu kekerasan dalam rumah tangga. Di lingkungan sekolah,
seperti sombong dan tidak peduli dengan sesama teman, lalu membeda-bedakan teman, lalu mengolok teman, dan terjadi tawuran. Di lingkungan masyarakat, tidak adanya kepedulian terhadap penderitaan yang dialami orang lain, mengutamakan kepentingan golongan atau kelompok sendiri, tidak ada kerjasama yang terjalin antar warga. Sedangkan di lingkungan negara yaitu hilangnya tenggang rasa dan toleransi dalam bermasyarakat, perpecahan bangsa, lalu melemahnya pertahanan dan keamanan bangsa. Kita masuk ke IPS, yaitu kegiatan ekonomi. Ada 3 jenis kegiatan ekonomi, yaitu produksi. Produksi yaitu kegiatan untuk menghasilkan atau menambahkan nilai guna suatu barang atau jasa. Tujuan secara umum adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kemakmuran, sedangkan tujuan khususnya yaitu untuk menghasilkan barang dan jasa, mendapatkan keuntungan dan sebagai alat pemuas kebutuhan. Lalu yang kedua itu konsumsi, yaitu suatu kegiatan untuk mempengaruhi atau menghabiskan suatu nilai guna barang dalam memenuhi kebutuhan untuk memelihara kelangsungan hidupnya. Kegiatan konsumsi memiliki fungsi menjaga kelangsungan hidup. Lalu yang ketiga yaitu distribusi, yaitu suatu kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen ke pihak konsumen. Tujuan distribusi adalah menyampaikan barang atau jasa dari tempat produsen ke tempat pengguna atau pemakai, sehingga barang dapat dimanfaatkan fungsinya. Kesejahteraan masyarakat akan tercipta jika kegiatan ekonomi berlangsung stabil dan lancar. Semakin maju kegiatan ekonomi dalam suatu negara, berarti semakin lancar peredaran uang, barang dan jasa. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tingkat kesejahteraan semakin meningkat. Diperlukan kondisi ketahanan dan pemerintahan yang stabil agar kegiatan ekonomi berlangsung dengan baik. Pemerintahan yang stabil dapat tercapai jika masyarakatnya selalu menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Kalian catat materi yang sudah memberikan, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih, sampai berjumpa kembali dengan Mem Dani.